Baik, kali ini kami dari kelompok 2 Desain Manajemen Jaringan Komputer dengan studi kasus Kos Kusnaidi kilometer 15. Perkenalkan, eh, kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Ilham Fitriansyah, kemudian ada Andi Muhammad Yusuf, ada Cantika, terus ada Emma, terus ada Muhammad Akmal, dan Risti Nurfadila. Eh, di presentasi kali ini kami akan menjelaskan dari latar belakang, tujuan, manfaat, gambaran umum, metode yang digunakan, analisis jaringan, tabel detail service, analisis perbaikan biaya upgrade, dan kesimpulan dan saran. Pertama, mulai dari latar belakang. Pada zaman sekarang, internet merupakan salah satu kebutuhan pokok sehari-hari dari seluruh kalangan, namun dalam mengelola akses internet yang lancar diperlukan desain manajemen dan jaringan yang bagus dan terstruktur. Peran dan fungsi pada jaringan komputer sangatlah penting pada saat ini karena keamanan dan kerahasiaan data pada jaringan internet komputer akan sangat rentan untuk dimanipulasi, dan juga karena tanpa jaringan komputer, sharing files atau pertukaran file-file sulit dilakukan. Komunikasi antar divisi departemen sulit, arus informasi yang lambat. Oleh oleh karena itu sangat penting jaringan komputer ini, maka sangat diperlukan untuk mendesain suatu jaringan komputer yang baik dan berkualitas agar jaringan komputer dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pada laporan ini kami mengajukan atau merekomendasikan rancangan suatu desain manajemen jaringan komputer yang diperuntukkan untuk rumah kos Kusnadi kilometer 15. Ya, selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuan dari pembuatan desain manajemen jaringan kami pada rumah kos Kusnadi kilometer 15 yaitu adalah yang pertama dapat memenuhi tugas besar dari mata kuliah desain dan manajemen jaringan komputer. Yang kedua dapat mengimplementasikan ilmu dari mata kuliah desain dan manajemen jaringan komputer ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan pada rumah kos Kusnadi kilometer 15. Ya, selanjutnya itu adalah manfaat. Adapun manfaat dari perancangan pembuatan desain manajemen jaringan dan komputer pada rumah kos Kusnadi kilometer 15 yaitu yang pertama dapat memenuhi tugas besar mata kuliah desain manajemen dan jaringan komputer. Yang kedua, dapat membantu mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan pada kos-kosan. Yang ketiga, dapat membantu dalam menjaga keamanan data pada perangkat yang terhubung dalam jaringan. Dan yang keempat, dapat membantu meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan komputer agar dapat terkoordinasi dengan baik. Ya, gambaran umum pada perencanaan desain manajemen jaringan komputer kami. Pada desain manajemen jaringan komputer yang ada di kos-kosnya di kilometer 15, desain jaringan ini menyesuaikan dengan denah lokasi, di mana lokasinya itu terdapat 4 gedung yang masing-masing gedungnya itu memiliki lantai yang berbeda dengan rincian lantai sebagai berikut. Pada gambar pertama, kita dapat melihat internet di kos-kosan tersebut menggunakan 4 modem Wi-Fi, yang dimana 4 modem ini memiliki 4 koneksi internet yang berbeda-beda. Baik, metode yang digunakan seperti yang kita ketahui, adapun metode yang digunakan pada desain dan manajemen jaringan Kusnadi kilometer 15 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, yang dimana DHCP ini adalah protokol yang berbasis arsitektur atau klien atau server dipakai untuk
memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Dan apabila DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Nah, DHCP ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama DHCP router yang dimana adalah konfigurasi Dynamic Host Configuration Protocol pada router Cisco yang berbasis arsitektur klien atau server yang digunakan untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. DSP secara otomatis akan memberikan alamat IP baru kepada komputer yang memintanya. Yang kedua adalah DHCP server. Akan sangat tepat diterapkan jika pada jaringan memiliki user yang sifatnya dinamis, dengan jumlah dan personel yang tidak tetap dan selalu berubah. Jika pada kasus ini, sifat user seperti itu dapat kita temui pada tamu yang berkunjung. Next, yaitu adalah routing. Jadi, routing static adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, ciri-ciri routing statis ini sendiri adalah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan dan pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, lalu routing dynamic adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan peraturan yang dibuat. Nah, jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur router yang baru. Seperti itu. Next. Nah, yang ketiga adalah wireless. Wireless Local Area Network atau kita sering sebut juga WLAN atau juga dapat disebut dengan jaringan lokal nirkabel, LAN nirkabel, menghubungkan dua atau lebih peralatan dengan memanfaatkan metode pendistribusian tanpa kabel di mana biasanya menggunakan spektrum, sebar atau gelombang radio OFDM dan menyediakan koneksi antara sebuah titik akses dengan cakupan internet yang lebih luas. Nah, hal ini dapat memudahkan mobilitas pengguna tanpa terputus dari jaringan. Next. Baik, selanjutnya adalah firewall. Ya, firewall merupakan satu cara atau mekanisme yang diterapkan baik tetap hardware, software, maupun sistem itu sendiri. Dengan tujuan untuk melindungi baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Nah, segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, atau local area network atau LAN. Dan selanjutnya adalah channel. Ya, channel pada dasarnya berfungsi untuk mengontrol seberapa luas sinyal Wi-Fi dalam mentransfer data. Nah, mengatur channel sangat penting untuk menentukan performa dari sebuah jaringan Wi-Fi. Selanjutnya, analisa jaringan. Jaringan pada rumah kos Kusnadi berpusat pada gedung 3 lantai 1 yang jaringan internetnya dibagi menggunakan dua switch, yang dimana kedua switch dihubungkan dengan metode routing dan router. Dan untuk akses wirelessnya menggunakan router wireless. Untuk gambar topologinya seperti gambar di samping. Lalu setting DHCP pada router. Setiap PC yang berada di gedung 1, gedung 2 lantai 1, gedung 2 lantai 2 pada rumah kos Kusnadi memiliki IP yang diatur menggunakan DHCP router 0. Kemudian tersambung dengan switch 0 yang berada pada gedung 3 lantai 1. Adapun langkah-langkah mengatur DHCP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setting IP DHCP CLI. Kemudian pada PC, tab desktop IP configuration diubah settingannya menjadi IP menjadi DHCP. Lalu setting DHCP pada lantai 2. Setiap PC yang berada di gedung 3 dan gedung 4 rumah kos Kusnadi memiliki IP yang diatur menggunakan DHCP router
1 yang ada di gedung 3, kemudian tersambung dengan switch 1. Adapun langkah-langkah mengatur DHCP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setting IP DHCP CLI, kemudian pada PC, tab desktop IP configuration diubah settingan IP menjadi DHCP. Lalu untuk routing, berikut adalah konfigurasi dari routing dinamik pada router agar semua komponen PC di rumah Kusnadi dapat tersambung. Yang pertama, digunakan kabel crossover untuk menghubungkan tiap-tiap router yang ada pada rumah kos Kusnadi. Yang kedua, buka router 0, kemudian pilih RIP, kemudian masukkan seluruh IP yang ada pada router tersebut. Selanjutnya, dilakukan langkah-langkah untuk mengatur semua router yang berada di rumah kos Kusnadi. Dan yang terakhir, demo ping. Baiklah, langkah selanjutnya adalah mengatur konfigurasi wireless. Langkah-langkahnya adalah, pertama kita mengatur SSID dan password pada masing-masing access point yang terhubung pada jaringan. Langkah-langkahnya bisa dilihat pada gambar berikut. Ini adalah access point pada gedung 1. Kita mengatur SSID-nya sebagai gedung 1, lalu passwordnya sebagai berikut. Lalu langkah kedua adalah mematikan power pada laptop, lalu mengganti modul kabel menjadi modul wireless WPC 300N. Dan kemudian menghubungkan laptop ke access point dengan SSID yang diinginkan. Next. Lalu konfigurasi firewall, seperti yang dikatakan Cantika sebelumnya, firewall berfungsi untuk memblok akses dari luar yang tidak diinginkan. Untuk konfigurasi firewall kali ini dapat dilakukan pada laptop masing-masing pengguna, yang dimana bisa dibuka di menu desktop lalu firewall. Lalu di sini kita dapat menambahkan IP yang ingin kita blokir aksesnya pada laptop kita. Lalu kita tambahkan add. Next. Lalu konfigurasi channel untuk memaksimalkan jaringan pada rumah kos Kusnadi, kita harus mengatur channel pada masing-masing access point, yang dimana tiap access point harus memiliki jarak 5 channel daripada access point di dekatnya. Misal di gedung 1 kita menggunakan channel 1, lalu di gedung 2 kita menggunakan channel 6. Untuk konfigurasinya bisa kita buka pada access point, lalu config, lalu pada port 0, lalu ada konfigurasi channel sebagai berikut. Next. Lalu untuk table detail service-nya sebagai berikut. Untuk router 0 kita menggunakan IP 192.168.2.1 pada interface FA00. Lalu untuk interface FA01 12.12.1. Lalu untuk router 1 kita menggunakan 192.168.4.1 untuk interface FA00, dan untuk FA01 kita menggunakan 10.1.1.2. Lalu untuk laptop kita tidak perlu mencatat IP-nya karena semua laptop mendapatkan IP secara otomatis via DHCP. Next. Baik, selanjutnya ada analisis perkiraan biaya upgrade. Berikut analisis perkiraan harga dari masing-masing perangkat jaringan yang kami gunakan untuk membuat perancangan desain jaringan WLAN pada kos Bali ini. Harga yang tertera pada tabel di bawah ini kami ambil berdasarkan sumber yang ada di internet. Untuk device Cisco router 2811 dengan jumlahnya 2, itu harga satuannya Rp2 juta, sehingga totalnya yaitu Rp4 juta. Selanjutnya switch TP-Link TLSG 108 8 port, itu jumlahnya 2 dengan harga satuan yaitu Rp277.761.5, itu totalnya sebesar Rp555.522. Selanjutnya ada AP TP-Link EAP 115 300 Mbps, itu jumlahnya ada 2 dengan harga satuannya yaitu Rp530.000 dengan total harga itu Rp1.060.000, sehingga total dari keseluruhannya adalah Rp5.615.522. Selanjutnya kesimpulan,
Adapun kesimpulan yang didapatkan pada analisis rancangan desain dan manajemen jaringan komputer yang ditujukan pada KOS Kusnadi kilometer 15, yaitu adalah dalam suatu rancangan sebuah desain manajemen jaringan komputer terdapat banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari perangkat apa saja yang dipakai, kualitas device atau perangkat yang digunakan, kekuatan kualitas pengoptimalan jaringan, dan juga biaya yang harus dikeluarkan. Untuk jumlah total dari rancangan desain dan manajemen jaringan komputer ini yaitu adalah sebesar Rp5.615.522. Selanjutnya untuk saran, adapun saran yang didapatkan pada analisis rancangan desain dan manajemen jaringan komputer yang ditujukan pada KOS Kusnadi kilometer 15, yaitu adalah seharusnya ke depannya dalam peletakan posisi perangkat harus yang tepat dan juga pemilihan perangkat yang baik agar dalam penggunaannya dapat berjalan dengan sangat efisien. Baik, itulah tadi presentasi mengenai tugas besar kami dari kelompok 2. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi kami terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.